Melalui nabi-nabinya, ia menyatakan bahwa ia akan datang ke dunia ini. Kita akan mendengarkan liturgi nubuatan dari anak-anak pemuda-pemudi. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 15. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem berkata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang perubahannya sudah sejak berubah kala, sejak dahulu kala. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yeremia 23 ayat 5 yang disampaikan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menunjukkan tugas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman yang Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu yang akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Yesaya 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijadikan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa. Sang Raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit berhormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Acara yang selanjutnya kita akan When troubles come and
telah lahir di kandang yang hina, namun membawa kemuliaan bagi umat manusia. Terpujilah Tuhan Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan liturgi kelahiran dari kaum itu. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota yang sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan api dan dibalikkannya di dalam kandung, karena tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah, sebab aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan laki dan terbaring di dalam perut." Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya mengira tentang apa yang dikatakan kepada gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19, 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka.
Tidak
dua kali.